Sudah? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Dharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui seluruh umat. Adapun program Taksu ini merupakan program dari kelompok kerja penyuluh bersama dengan penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber, yaitu Bapak Igede Mustika SAG MSI. Om Swastiastu Pak Gede. Swastiastu, Dik Lili. Sekilas informasi, beliau ini merupakan ketua dari kelompok kerja penyuluh Kabupaten Luhut Timur. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang cinta kasih. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Nah, Pak Gede. Ya. Tentunya semua orang sudah memahami apa itu cinta kasih, yaitu sebagai perasaan suka, cinta dan sayang kepada seseorang. Nah, yang ingin Tiang tanyakan, bagaimana pandangan Pak Gede mengenai cinta kasih dalam perspektif Hindu? Ya, terima kasih Dik Lili. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Cinta kasih sebenarnya dalam ajaran Hindu itu sudah ada. Kita mengenal adanya tumpak. Ada 6 tumpak dalam siklus kalender Bali. Yang pertama yaitu tumpak wariga sesuai dengan wuku sintel, tumpak landap, sintel landap ya. Tumpak landap, tumpak wariga, tumpak kuningan, tumpak rulut. Nah, ini tumpak keempat inilah yang disebut dengan tumpak cinta kasih. Karena lulut dalam bahasa Bali disebut dengan tresna atau cinta kasih. Jadi sebenarnya kita sudah punya ajaran cinta kasih itu. Mungkin dalam secara umum, bahasa umum disebut dengan yang dirayakan setiap tanggal 14 Februari itu, yaitu dengan perayaan apa lagi namanya? Hari Valentine. Hari Valentine. Sebenarnya kita sudah punya perayaan hari kasih sayang atau cinta kasih ini. Nah, dalam pandangan Hindu sebenarnya cinta kasih ini merujuk pada bagaimana kita mencintai seseorang, menyayangi seseorang, atau dalam keluarga kita mencintai keluarga kita. Ayah mencintai ibu, orang tua mencintai anak, kakak menyayangi adik, atau sebaliknya. Jadi kita ini tidak terlalu tidak heranlah dengan cinta kasih ini karena ajarannya kita sudah punya. Tetapi pada prinsipnya bagaimana kita menerapkan cinta kasih itu kepada seseorang. Bahkan dalam keluarga juga seperti yang saya sebutkan tadi, kita perlu meningkatkan cinta kasih ini, apalagi setiap tumpak atau setiap 6 bulan kita rayakan. Bagaimana prinsip yang harus kita lakukan adalah bagaimana pengalaman-pengalaman hidup kita ini bisa kita turunkan kepada anak-anak, kepada saudara-saudara kita. Menyayangi seseorang itu bukan berarti kita melupakan sayang kita juga kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jadi pada prinsipnya setiap orang harus kita sayangi, harus kita cintai, tetapi setiap orang itu harus mempunyai timbal balik cinta kasihnya kepada kita juga. Mungkin itu, Dek Lili. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hari Cinta Kasih itu dalam Hindu pada tumpak rulut. Ya. Jadi begini juga bahwa kita jangan lupa cinta kasih ini tidak saja kepada sesama tetapi kepada makhluk lain, kepada tumbuh-tumbuhan. Makanya ada tumpak itu, ada tumpak wariga. Apakah kita menyembah pohon? Tidak. Kita menyayangi pohon, menghormati pohon sebagai makhluk yang juga diciptakan oleh Tuhan.
Jadi pada prinsipnya cinta kasih itu kepada isi alam semesta, tidak saja kepada manusianya begitu. Ya. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, yang sering kadang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Seperti di kehidupan kita sehari-hari, kadang kita melihat ada orang yang senang melihat kita susah dan susah melihat kita senang. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut, Pak Gede? Disinilah cinta kasih itu berperan. Jadi kalau ada orang susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah, kita balas dengan kasih sayang. Apapun yang orang lain katakan kepada diri kita, ya kita harus ikhlas menerima. Kita balas atau tebarkan dengan cinta kasih. Jadi tidak ada makhluk ciptaan Tuhan itu yang sempurna. Yang sempurna itu beliau sendiri. Jadi setiap orang pasti akan mempunyai sifat iri. Pasti, sudah pasti, tidak boleh tidak itu. Bahkan jangankan sesama manusia, hewan saja ada sifat irinya, walaupun dia hanya mempunyai dwi permana. Tenaga dengan bersuara. Misalnya kalau hewan dikasih makan, yang lain tidak dapat, pasti akan berkelahi. Apalagi manusia yang mempunyai tri permana, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah, itu memang sifatnya orang iri hati. Jadi pada prinsipnya kita harus jalani kehidupan ini dengan apa adanya. Abaikan yang seperti itu, kita tetap bakti kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Jadi sebarkan cinta kasih dengan setulus-tulusnya. Tidak perlu misalnya kita pamrih apa yang kita lakukan. Jadi manusia yang memiliki tri primana ini harus bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Biarkanlah orang lain berbicara apa. Misalnya orang lain menuduh kita berbuat yang tidak baik. Pada prinsipnya yang penting apa yang kita sudah lakukan itu sudah baik. Biarkan orang lain mengatakan tidak baik. Karena kebenaran akan menemukan jalannya. Jadi apapun yang orang lain katakan, dibilang kita sudah hidup bahagia, mau misalnya orang lain tidak senang melihat kita, biarkan saja. Artinya ikuti arus kehidupan, karena jalan kehidupan itu sudah ada jalannya. Apapun yang terjadi sudah ditentukan oleh Sang Hyang Widi. Kita tidak bisa merubah takdir, tetapi kita selalu bisa berbuat baik. Artinya begini, jangan berharap orang lain itu berbuat baik. Jadilah salah satunya diri kita itu selalu berbuat baik. Begitu saja prinsipnya. Biarkan orang misalnya senang melihat orang susah atau susah melihat kita senang gitu misalnya, biarkan saja. Karena pada prinsipnya di atas yang tahu. Orang lain misalnya tidak senang, ya urusan mereka. Tapi kita sudah melakukan hal terbaik dalam kehidupan. Mungkin itu dilihat. Ya. Jadi intinya kita seharusnya selalu menyebarkan cinta kasih kepada makhluk lain, ya, dengan setulus-tulusnya tanpa pamrih, begitu. Ya. Pak Gede, ya. Ya. Nah, umat Dharma yang berbahagia, demikianlah bincang-bincang kami pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan, kita sampaikan dapat menjadi acuan dalam memperoleh informasi-informasi mengenai Hindu. Akhir kata, kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.